Bapak Ibu, mungkin saya sedikit terbata-bata kalau ngomong karena saya masih dalam masa pemulihan. Puji Tuhan bisa melayani Tuhan di tempat ini walaupun dengan segala keterbatasan, tapi saya percaya Tuhan memperlengkapi saya karena yang saya sampaikan adalah firman Tuhan. Amin. Ya, kita akan belajar bersama-sama sore hari ini tentang kuasa dalam mengucap syukur. Kita baca di Matius 14 ayat 15 sampai 21. Ya, Bapak Ibu, ini berbicara tentang kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi ini mau mengajarkan kita bagaimana kita mengucap syukur dalam kehidupan kita. Walaupun dalam segala keterbatasan, dalam segala kekurangan kita, Tuhan mau mengajarkan kita yang paling utama dalam hidup adalah mengucap syukur. Ya, kita baca. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka membeli makanan di desa-desa. Lanjut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah itu diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan satu mukjizat yang luar biasa. Bayangkan Yesus memberikan makan 5.000 orang, itu hanya suami-suami, belum terhitung istrinya, belum terhitung anak yang dibawa. Jadi kalau 5.000 suami, 5.000 istri, bilang saja punya anak satu, tapi nggak mungkin deh punya anak satu. Tapi kita buatkan saja punya anak satu, jadi 15.000. Nah, Bapak Ibu, kalau dipikirkan secara logika, ini sesuatu yang mustahil. Memberikan makan 15.000 orang dalam waktu yang singkat, karena dikatakan di situ hari sudah mulai gelap. Dan andaikan pun mereka punya uang, murid-muridnya punya uang, untuk mencari makan 15.000 orang, itu sesuatu yang mustahil. Jadi 15.000 orang, kalau kita perkirakan tadi, kalau mereka mencari makan 15.000 orang itu membutuhkan dana yang besar. Bapak Ibu, kalau kita berikan makan 500 orang saja, bayangkan berapa dana yang dibutuhkan. Ini kita perkirakan 15.000 orang, jadi itu butuh dana yang begitu besar. Itu merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan. Nah, Yesus menyuruh Yesus, suruh orang-orang ini untuk berpencar ke berbagai tempat untuk mencari makanan supaya mereka dapat makan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, mereka nggak usah pergi, engkau harus memberi mereka makan. Wow, pasti murid-muridnya yang mendengarkan ini geleng-geleng kepala dan mengatakan, Yesus ini gila. Gimana kita bisa memberikan dalam waktu yang singkat makanan untuk 15.000 orang? Bayangkan Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu disuruh beri makan 15.000 orang. Oke, sekarang andaikan pun dananya sudah ada, restoran mana yang mau menyediakan 15.000 porsi makanan? Itu merupakan sesuatu yang sulit. Itu sesuatu yang mustahil bagi manusia, yang sesuatu yang tidak mungkin memberikan makan 15.000 orang. Andaikan pun ada uangnya, restoran mana sih yang siap? Contoh deh, Pak Victor punya restoran. Saya suruh Pak Victor siapkan untuk porsi 15.000. Pak Victor siap nggak? Dalam waktu yang pendek begitu.
Tentu menyerah semua. Cari semua restoran, nggak ada yang sanggup 15.000 orang untuk diberi makan. Tapi ini yang Yesus lakukan. Yesus mengambil roti, 5 roti dan 2 ikan. Di Matius 14 ayat 17 sampai 18 dituliskan para murid-muridnya hanya punya 5 roti, 2 ikan. Bayangkan Bapak Ibu, untuk apa gunanya 5 roti, 2 ikan diberikan kepada 15.000 orang? Tentu itu sesuatu yang bodoh menurut dunia. Sama seperti kita Bapak Ibu, kalau kita melihat kenyataan dengan realita yang ada, kita akan protes. Tapi apa yang dilakukan Yesus, dia berkata, berikan 5 roti 2 ikan kepadaku. Dia tidak menggerutu atau mengkomplain kepada murid-muridnya, kenapa kamu hanya punya 5 roti dan 2 ikan saja, mana cukup. Tapi dia berkata, bawalah itu kepadaku. Dia tidak kenyataan bahwa mereka hanya punya 5 roti dan 2 ikan tidak membuat Yesus komplain kepada murid-muridnya, tidak memarahi murid-muridnya, tapi dia berkata, bawa itu kepadaku. 5 roti dan 2 ikan untuk memberikan makan 15.000 orang, itu tertawaan bagi banyak orang. Mungkin kita sebagai orang ya, yang ada mungkin pada saat itu, kita bilang, ini orang ngapain 5 roti 2 ikan yang diberi makan 15.000 orang. Tapi Tuhan Yesus tidak mau menyalahkan, tidak mau komplain terhadap keadaan. Sama seperti kita Bapak Ibu. Kapasitas yang kita punya, seberapa yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita harus syukuri. Kita jangan komplain terhadap keadaan yang ada. Toko sepi, penjualan tidak lancar. Biasanya apa yang terjadi? Kita komplain, kita marah. Tidak sering menyalahkan Tuhan. Tapi di sini Tuhan mengajarkan, walaupun hanya 5 roti, 2 ikan, dia tidak marah. Dia berkata kepada muridnya, bawa itu kepada aku. Luar biasa kan? Nah, setelah dibawa kepada Yesus, apa yang dilakukan? Dia menengadah ke langit. Dia menengadah ke langit, dia mengangkat 5 roti 2 ikan itu. Menengadah ke langit artinya apa Bapak Ibu? Kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Yesus sebenarnya sedang mengajarkan dalam segala keterbatasan, dalam segala kekurangan, jangan berhenti percaya kepada Tuhan. 5 roti 2 ikan menengadah ke langit, itu artinya ketika kita mengangkat tangan, Tuhan akan pasti turun tangan. Tapi kalau kita yang turun tangan, Tuhan angkat tangan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan pasti bekerja, Tuhan pasti melakukan hal yang luar biasa. Mengangkat tangan berarti percaya atas otoritas Allah di dalam hidup kita. Mengangkat tangan artinya kita percaya apapun, walaupun kenyataannya hanya 5 roti 2 ikan, tapi kita percaya Allah punya otoritas dalam hidup kita. Walaupun kita di dalam keterbatasan kita percaya dalam hal apapun Tuhan punya otoritas dalam hidup kita. Bapak Ibu, kurang lebih masih kurang 1 bulan saya sakit. Saya mengalami banyak keterbatasan karena cara bicara saya terganggu. Ini sudah lumayan bisa pulih sedikit. Kemudian gerak-gerik saya terganggu, saya suka nabrak tuh. Awal-awalnya lewat pintu suka nabrak, padahal sudah saya ukur tuh pasti lewat, tapi tetap nabrak. Luka-luka saya, ada luka di sini. Udah ukur pasti bisa lewat, tapi tetap oleng. Kemudian saya mau tidur, tangan lemah, kaki lemah, tapi apa yang saya lakukan? Saya tadi coba tanya istri saya di rumah, saya pernah komplain gak sih? Istri saya bilang gak pernah. Di situ saya mengerti
dalam hal kekurangan kita, dalam hal sakit penyakit kita, kita tidak berhak komplain kepada Tuhan. Dan selama saya sakit dan puji Tuhan masa pemulihan, saya tidak pernah komplain, saya tidak pernah protes kepada Tuhan. Saya tahu ini bagian dari proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Walaupun cara bicara saya masih sedikit terganggu, bahkan saya khotbah seperti ini, saya sangat terganggu sekali karena ada beberapa kata yang nggak bisa saya ungkapkan. Masih seminggu yang lalu saya juga khotbah di tempat lain, lebih parah dari ini terbata-batanya. Ini masih lumayan lancar dan saya percaya semakin hari Tuhan semakin pulihkan. Saya tidak protes Bapak Ibu, saya hanya bersyukur, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih saya masih diberikan nafas hidup. Apa yang terjadi kalau hari itu saya lewat? Saya bersyukur hanya diberikan warning bahwa saya harus jaga kesehatan. Bahkan penyakit saya tidak termasuk dalam stroke ringan, hanya kelemahan anggota tubuh bagian kanan. Dan puji Tuhan, hari ini belum sebulan saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu. Saya sekalipun tidak ada protes, tidak ada komplain, dikasih makanan yang hambar, yuk makan. Bapak Ibu, saya percaya otoritas Allah di dalam hidup saya. Ketika saya mengalami kelemahan, Tuhan pasti pulihkan hidup saya. Di dalam segala keterbatasan, Tuhan pasti bekerja lebih dahsyat dari apa yang saya pikirkan dan apa yang saya bayangkan. Itu yang saya percaya Bapak Ibu. Makanya saya tidak pernah komplain selama saya sakit. Saya hanya bisa mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan terima kasih saya sampai saat ini. Walaupun dengan segala keterbatasan. Tapi saya masih bisa hidup. Saya masih bisa mendampingi istri saya. Kalau waktu saya habiskan untuk komplain. Apa yang terjadi? Bukannya semakin sehat. Yang ada stres, yang ada khawatir, dan bisa jadi keadaan memburuk. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, pemulihan saya cukup cepat. Nggak sampai sebulan Bapak Ibu saya merasakan semakin hari semakin dipulihkan. Minggu lalu saya khotbah masih terbata-bata. Tapi minggu ini Tuhan semakin pulihkan, saya ngomongnya semakin lancar. Itu semua kasih karunia Tuhan. Jangan kita habiskan waktu hanya untuk komplain terhadap keadaan karena anggota tubuh kita tidak berfungsi dengan baik, karena penjualan kita tidak meningkat, karena keluarga kita dan banyak hal lain yang seharusnya kita komplain, tapi yang lebih baik adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita percaya otoritas Allah dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan pasti bertindak di dalam kehidupan kita. Menengadah tangan ke atas artinya bukti penyerahan penuh kepada Tuhan. Kita tidak mengenalkan siapa-siapa, kita hanya mengenalkan Tuhan. Yesus memberikan contoh ketika hanya 5 roti 2 ikan. Yesus bilang gak apa-apa, bawa kemari. Maka dia menengadah ke atas dan mengangkat tangan ke atas. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, dalam hal apapun dalam kehidupan kita, dalam hal apapun, sekalipun tidak baik, kondisinya buruk dan kita tidak baik, engkau harus tetap memilih menengadah tangan kepada Tuhan. Engkau harus memilih menyembah Tuhan. Amin. Dalam hal apapun, kita nggak punya hak untuk komplain sama Tuhan. Kita hanya punya tugas. Tuhan, saya percaya Engkau pasti bertindak dalam kehidupan saya. Saya tahu hidup saya terbatas. Saya tahu bisnis saya lagi down. Saya tahu keluarga saya lagi berantakan. Tapi saya percaya Tuhan pasti bertindak di dalam kehidupan saya. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus percaya otoritas yang tertinggi adalah Tuhan Allah kita pasti bertindak di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, setelah Yesus mengangkat tangan, apa yang dia lakukan? Dia menengadah tangan, dia mengucapkan berkat.
Mengucapkan berkat sama dengan mengucap syukur. Di ayat lain di Yohanes 6:11 dikatakan Yesus mengucap syukur. Bapak Ibu, seberapa di antara kita yang kalau sesuatu tidak sesuai keinginan atau jumlahnya atau banyak hal lain lagi, kita hanya bisa komplain kepada Tuhan. Kita hanya bisa protes kepada Tuhan. Tuhan, ini sedikit Tuhan. Ini tidak banyak Tuhan. Tuhan, bisnisku gagal Tuhan. Kok penjualannya begini Tuhan? Seberapa kita hanya bisa komplain. Tapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu, seberapapun apa yang engkau dapat dalam hidupmu, Tuhan Yesus mengajarkan. Angkat tanganmu, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ketika Yesus mengucap syukur, dia mensyukuri berkat Tuhan walaupun kelihatannya sedikit. Walaupun mungkin kita makan cuma nasi sama garam. Tapi kita diajarkan untuk selalu berdoa mengucap syukur. Kita selalu diajarkan untuk berterima kasih kepada Tuhan. Karena ketika kita mampu berterima kasih, kita bersyukur dengan apa yang kita punya, Tuhan pasti tambah-tambahkan yang lain dalam hidup kita. Tapi kalau kita habiskan waktu hanya untuk komplain, jangankan yang ada. Semuanya kita akan kehilangan apa yang kita punya. Tapi ketika kita mampu bersyukur dengan apa yang punya, kita punya satu bersyukur, Tuhan berikan dua. Kita bersyukur punya 2, Tuhan berikan 5. Walaupun prosesnya tidak sama. Tapi ketika kita mampu mengucap syukur dalam kehidupan kita, Tuhan pasti tambahkan kapasitas dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya berkata kepada istri saya, ketika kita komplain, ketika kita hanya protes kepada Tuhan, ingatlah bahwa kita akan kehilangan sesuatu dalam hidup kita. Otomatis kita kehilangan damai sejahtera. Amin. Kalau kita hanya protes dan tidak mau bersyukur, pasti hilang damai sejahtera. Kalau udah hilang damai sejahtera, di keluarga pasti tidak akan akur. Dan kalau tidak akur, berkat Tuhan itu jauh dari kita. Tapi ketika kita mampu bersyukur kepada Tuhan, ketika kita mampu mengucap syukur dalam segala kondisi kehidupan kita, kita sedang mengundang Tuhan, kita sedang setuju dengan rancangan Tuhan. Apapun yang Tuhan buat dalam hidup saya, pasti yang terbaik. Walaupun sekarang saya belum melihatnya, tapi saya percaya Tuhan pasti lakukan yang terbaik dalam hidup saya. Amin. Bapak Ibu, bersyukur membuat kita bisa menikmati berkat Tuhan. Makan nasi garam bersyukur bisa menikmati, daripada makan nasi cekyok nggak bersyukur nggak bisa nikmati. Pernah nggak Bapak Ibu? Hanya makan sama sayur, tapi kalau kita bersyukur kita bisa nikmati dengan luar biasa. Tapi seberapa mewah pun kalau nggak ada damai sejahtera, itu rasanya nggak enak. Tapi dalam segala kehidupan kita, kalau kita mampu bersyukur, biarpun hanya nasi, lauknya tempe, pasti ada sukacita. Biarpun mungkin Pak Victor jualan hanya laku 1 sepeda, 2 sepeda, tapi ketika dia mampu bersyukur, ada sukacita. Dan saya percaya ketika dia mampu bersyukur, Tuhan tambahkan kapasitas dalam hidupnya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kemudian setelah Yesus mengucap syukur, dia percaya atas otoritas Allah. Dia percaya atas apa yang Allah akan perbuat dalam hidupnya. Yang selanjutnya apa? Yesus memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikannya sampai lebih 12 bakul. Bapak Ibu, dari 5 roti 2 ikan, dari 5 roti 2 ikan bisa memberikan makan 15.000 orang. Tadi kita katakan 5.000 orang itu hanya laki-laki, belum terhitung istri, belum terhitung anak. Makanya kita katakan 15.000 orang. Bayangkan hanya 5 roti dan 2 ikan
itu bisa mencukupi, bahkan lebih 12 bakul. Bapak Ibu, ketika kita sudah percaya kepada apa yang Tuhan perbuat, bahkan Tuhan mampu menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Ketika kita mampu bersyukur, apa yang kita doakan satu, Tuhan bisa berikan dua dalam hidup kita. Ketika kita mampu bersyukur, kita minta satu, Tuhan berikan dua, tiga, dan selanjutnya. Itu yang terjadi Bapak Ibu, mujizat terjadi. Ketika kita tadi mengangkat tangan, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan turun tangan, Tuhan melakukan bagiannya, Tuhan melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Itu yang Tuhan lakukan ketika kita berserah kepada Tuhan. Makanya kalau kita berserah kepada Tuhan Bapak Ibu, tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh berkata bahwa bisa gak ya? Mampu gak ya? Kalau sudah percaya Tuhan, imani saja. Iman itu sesuatu yang belum kita lihat, namun kita percaya pasti terjadi. Amin. Kita belum lihat apa-apa. Mata jasmani kita buta. Mata jasmani kita hanya bisa melihat sampai di mana mata kita melihat. Mata jasmani kita hanya bisa melihat kenyataan. Tapi mata iman kita bisa mengerjakan sesuatu yang lebih dari mata jasmani lihat. Walaupun kenyataannya hanya 5 roti dan 2 ikan, mata jasmani hanya melihat 5 roti dan 2 ikan. Tapi iman mengerjakan untuk 15.000 orang. Itu yang Tuhan kerjakan. Ketika Tuhan Yesus mengucap syukur, sebenarnya gampang sekali. Tuhan Yesus gampang sekali mengadakan mujizat. Tapi dia mau mengajarkan kita. Ketika kita melihat kenyataan bahwa tidak mungkin hanya 5 roti 2 ikan, menengadalah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, maka pasti mujizat pasti terjadi. Amin. Bapak Ibu, kelebihan 12 bakul memberikan tanda kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Memang kenyataan hidup kita, kalau kita lihat sepertinya biasa-biasa saja, sepertinya mustahil. Tapi kalau berjalan bersama Tuhan, kita pasti bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan melakukannya karena Dia mengasihi kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu, mengucap syukur dalam segala hal, bukan hanya dalam hal senang, tapi hal yang pahit sekalipun kita harus mampu mengucap syukur. Segala hal, apapun yang terjadi, Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan komplain, jangan protes, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, berarti kita sedang setuju kepada Tuhan apa yang sedang dirancangkan dalam kehidupan kita. Amin. Mengucap syukur berarti kita setuju, kita sependapat dengan Allah bahwa apa yang dirancangkan Allah dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Sekalipun sakit bagi daging. Bapak Ibu, memang banyak hal yang dalam hidup kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita tidak dituntun hanya mengucap syukur dalam hal yang baik saja, termasuk dalam hal yang buruk. Bahkan dalam kondisi sakit pun, dalam kondisi yang rugi pun, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Terlalu banyak hal yang mampu kita syukuri dalam kehidupan kita. Terlalu banyak yang kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan habiskan waktu hanya untuk komplain kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu gak sih, orang yang
waktu hidupnya hanya dihabiskan untuk komplain kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Yang ini dikomplain, yang itu dikomplain. Yang ada apa? Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Yang ada hanya komplain. Tapi anak-anak Tuhan harus bisa bersyukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, berarti kita sedang setuju, kita sedang sesuai, sedang sependapat dengan Allah bahwa apa yang diperbuat dalam hidup kita adalah pasti yang terbaik. Yang baik menurut Allah belum tentu yang baik juga menurut kita. Tapi kita percaya apa yang dikehendaki Allah, apa yang terbaik menurut Allah, pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu, jangan habiskan waktu untuk hanya menggerutu kepada Tuhan. Seberapa kita hanya bisa komplain kepada Tuhan, Tuhan suamiku kok begini, Tuhan istriku kok begini, Tuhan ini kok begini dan begitu. Daripada habis waktu untuk komplain kepada Tuhan, mendingan kita bersyukur kepada Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kita mampu bersyukur di dalam segala hal kehidupan kita, Tuhan mampu menjawab doa kita bahkan lebih dari yang kita doakan.